Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas TIS 17.2 ya. Pada kesempatan sore hari ini kita ketemu lagi di mata kuliah Keamanan Sistem Informasi, di mana pada pertemuan kita pada kesempatan kali ini saya mau menyampaikan materi yang berkaitan dengan bagaimana menggunakan kontrol akses keamanan sistem ya. Jadi sistem tidak selalu kita amankan dalam bentuk hardware, tetapi bisa juga kita lakukan dengan menggunakan software atau aplikasi. Nah, penggunaan kontrol akses ini tujuannya membatasi ya dari pengguna atau user pada saat mereka berinteraksi dengan sistem. Apa yang dibatasi bisa kemudian pada datanya, bisa juga nanti kepada aplikasinya, ataupun juga nanti dibatasi penggunaannya. Nah, untuk bahan kita bisa dapatkan atau nanti sudah saya persiapkan di Classroom ya. Silakan nanti bisa dilihat, yaitu akses kontrol. Di dalamnya nanti sudah ada beberapa pembahasan mengenai bagaimana menggunakan akses kontrol atau kontrol akses pada sistem yang nanti kita ingin amankan. Nah, untuk menggunakan kontrol akses ini kita bisa lakukan ketika kita membuat sebuah aplikasi pemrograman untuk mengakses data yang nantinya kita sudah siapkan. Nah, tentunya berarti di sini kita wajib mengetahui atau wajib paham mengenai nantinya menggunakan bahasa pemrograman khususnya untuk mengakses data. Nah, nanti kita menggunakannya query ya. Nah, jadi nanti untuk materi ya, keamanan sistem informasi yang berkaitan dengan kontrol akses ya, prakteknya atau aplikasinya nanti bisa kita terapkan ketika kita menggunakan database biasanya, di mana database dalam bentuk file itu nanti bisa kita batasi siapa saja yang berhak untuk mengakses file itu, memodifikasi, mengcopy, menghapus, menambahkan, dan juga yang lain. Sehingga keamanan dari data itu dapat kita jaga menggunakan kontrol akses ini. Nah, untuk lebih jelasnya nanti akan saya jelaskan lebih detail di penjelasan di presentasinya. Oke, yang belum absen silahkan menggunakan siakat untuk presensi kehadiran ya. Jadi jangan sampai lupa, jangan hanya lihat di YouTube-nya saja, tetapi juga silahkan gunakan siakat, login dulu ya, kemudian nanti masuk ke kelasnya untuk memastikan kehadirannya di perkuliahan online seperti ini. Kemudian yang lain, materi ya sudah saya berikan di Classroom. Silakan nanti di Classroom bisa dilihat. Oke, langsung saja saya jelaskan materinya mengenai menggunakan kontrol akses keamanan sistem. Akses kontrol. Dasar dari akses kontrol merupakan kumpulan dari metode dan komponen yang dipergunakan untuk melindungi aset informasi. Proses di mana user diberikan akses dan hak untuk melihat sistem, sumber, atau informasi. Untuk keamanan komputer, akses kontrol meliputi otorisasi, autentikasi, dan audit dari suatu kesatuan untuk memperoleh akses. Akses kontrol memiliki objek dan
subjek. User manusia adalah subjek yang mencoba untuk mendapatkan akses dari objek atau software. Dalam sistem komputer, daftar akses kontrol berisi perizinan dan data kemana user memberikan izin tersebut. Data yang telah memiliki izin hanya dapat dilihat oleh beberapa orang, dan ini tentunya sudah dikontrol oleh akses kontrol. Kontrol akses memberikan kemampuan untuk mendikte mana informasi yang bisa dilihat atau dimodifikasi oleh user. Hal ini memungkinkan administrator untuk mengamankan informasi dan mengatur hak atas informasi apa saja yang boleh diakses, siapa yang bisa mengakses informasi tersebut, dan kapan informasi tersebut bisa diakses. Tantangan akses kontrol. Berbagai macam tipe user membutuhkan level akses yang berbeda-beda tentunya. Berbagai macam sumber memiliki klasifikasi level yang berbeda. Bermacam-macam data identitas harus disimpan di tipe user yang berbeda. Lingkungan perusahaan berubah secara kontinuitas. Prinsip dari akses kontrol. Yang pertama, principle of least privilege. Jika tidak ada sesuatu yang sudah dikonfigurasi secara spesifik untuk individu atau kelompok di mana ia berada, user harusnya tidak bisa mengakses sumber tersebut. Separation of duties. Memisahkan area yang bertentangan dari tugas yang bertujuan untuk mengurangi modifikasi data yang tidak sah dalam aset atau informasi dari suatu organisasi. Need to know. Prinsip ini berdasarkan konsep atas individu harus diberikan akses hanya untuk informasi yang mereka butuhkan untuk menjalankan tugas mereka. Kategori dari akses kontrol. Yang pertama, administrative control. Ditetapkan oleh top manajemen dalam suatu organisasi. Komponennya biasanya ada kebijakan dan prosedur, kontrol pegawai, struktur pengawasan, latihan untuk security awareness, testing. Berikutnya, physical control. Mendukung dan bekerja dengan administratif dan technical control untuk menyediakan akses kontrol yang benar. Komponen yang nanti akan dibutuhkan: pemisahan dari jaringan, keamanan perimeter, komputer kontrol, pemisahan area kerja, backup data, cabling, zona kontrol. Technical control, alat yang digunakan untuk membatasi akses subjek ke objek, melindungi integritas dan ketersediaan sumber dengan membatasi jumlah subjek yang bisa mengakses objek, melindungi kenyamanan sumber dengan mencegah penyingkapan ke subjek yang tidak dikenal. Komponen yang nanti akan dibutuhkan: akses sistem, akses jaringan, enkripsi dan protokol,
proses audit, dan rancangan dari jaringan. Tipe akses kontrol. Yang pertama ada preventatif, menghindari munculnya hal-hal yang tidak diinginkan. Detektif, mengidentifikasi kejadian yang tidak diinginkan yang sudah muncul. Korektif, membenahi kejadian tidak diinginkan yang sudah muncul. Deterrent, menghalangi pelanggaran keamanan. Recovery, mengembalikan sumber dan kemampuan. Kompensatif, menyediakan alternatif ke kontrol lainnya. Pemeriksaan dasar dari akses kontrol. Memeriksa apa yang dinyatakan seseorang, yaitu pencocokan password dengan database. Yang kedua, memeriksa sesuatu dengan bukti yang tidak bisa diubah atau permanen, yaitu IP address. Ancaman dari akses kontrol: penolakan pelayanan atau denial of service, melimpahnya penyangga atau buffer overflow ya, malfungsi software, malicious software, peretas kata sandi atau password crackers, penipuan atau spoofing, masquerading, proses penciptaan alam atau emanation. Jadi ini ada kaitannya dengan keesaan ya, penciptaan alam. Siapa yang menciptakan pertama kali, pemilik utamanya atau yang menciptakan pertama kali, emanationnya. Kemudian ada lagi metode serangan hacker atau shoulder surfing. Kemudian penggunaan objek kembali atau objek reuse. Kemudian informasi sisa di simpanan atau sering disebut data remains. Jebakan atau backdoor trapdoor. Teknik untuk mengalahkan mekanisme cipher atau autentikasi atau yang sering disebut dictionary attack. Pemanfaatan database kata-kata umum, brute force attack. Pemanfaatan aspek-aspek social engineering. Teknologi dari akses kontrol diantaranya yang pertama ada single sign-on, teknologi yang memungkinkan user untuk menginputkan satu perintah untuk mengakses semua sumber di domain jaringan primer dan sekunder. Ada lagi Kerberos, protokol autentikasi yang didesain pada pertengahan 1980 sebagai bagian dari proyek MIT Athena, bekerja berdasarkan kunci kriptografi simetris, digunakan di sistem unik dan menjadi metode autentikasi untuk Windows 2K 2000 dan Windows 2003. Standar de facto untuk jaringan heterogen. Teknologi yang lain, SESIM atau singkatan dari Secure European System for Application in a Multi-Vendor Environment, yaitu teknologi SSO yang dikembangkan untuk peningkatan kualitas Kerberos menggunakan teknik kriptografi simetris dan asimetris untuk melindungi pertukaran data
dan untuk mengautentikasi subjek ke sumber jaringan. Teknologi yang lain, security domain. Sekumpulan sumber yang tersedia untuk subjek atau user, mengacu kepada sekumpulan sumber dengan sistem keamanan yang sama dan dikelola oleh grup yang sama. Teknologi yang lain, thin client, kadang disebut juga DAM terminal, berdasarkan atas teknologi di mana user harus login terlebih dahulu ke dalam server untuk menggunakan komputer dan sumber jaringannya. Menyediakan tipe lain dari akses SSO untuk user karena user hanya mengautentikasi ke mainframe saja, yang kemudian akan memfasilitasi user untuk mengakses ke seluruh data jaringan yang dibutuhkan. Macam-macam dari kontrol akses. Yang pertama, kontrol akses dengan ACL atau access control list. Sedangkan yang kedua menggunakan kontrol akses dengan password. Yang menggunakan kontrol akses access control list ya, atau ACL ya, diklasifikasi usernya menjadi owner, user yang mempunyai atau membuat berkas, group, sekumpulan user yang membutuhkan akses yang sama terhadap sumber berkas atau sebuah berkas ya, universe, semua user pada sistem tersebut. Sedangkan kontrol akses password memberikan password untuk setiap berkas. Cara ini efektif jika password dipilih secara acak dan sering diganti. Kelemahan kontrol akses dengan password, yang pertama, tidak praktis karena banyak password yang harus diingat user. Kelemahan yang kedua, jika hanya menggunakan satu password untuk seluruh berkas dan ada orang lain mengetahui password itu, maka seluruh berkas dapat diakses tanpa proteksi. Model kontrol akses sekarang. Yang pertama ada MAC atau Mandatory Access Control. Yang kedua ada DAC, Discretionary Access Control. Sedangkan yang ketiga ada Non-Discretionary Access Control atau sering disebut Rule Based Access Control atau disingkat RBAC. Kita bahas dulu yang MAC ya, Mandatory Access Control. Sebuah teknik yang diimplementasikan oleh Rule Based Security. Akses dari objek, dalam hal ini database, diciptakan oleh subjek atau pemakai atau pembuat. Mekanisme kontrol akses yang memberikan label keamanan ke setiap subjek dan objek. Model ini sangat terstruktur dan sangat ketat. Akses kontrol ini berdasarkan atas label keamanan yang terlampir di semua objek. User diberi izin keamanan dengan mengklasifikasi subjek. Misal ini ada secret, top secret, confidential, dan yang lain-lain. Dan klasifikasi ini berlaku juga untuk objek.
penggunaan label, komponen label berdasarkan tingkatan atau level. Dalam perintah query kita bisa lihat di sini perintahnya create label komponen level of type varchar 15 using order set top secret classified. Artinya apa? Kita menciptakan label ya dari sebuah komponen ya, dari komponen bertipe varchar, pilihannya top secret, secret dan classified. Sedangkan kalau kita ingin memberikan komponen label berdasarkan kompartemen, penulisan dalam bahasa SQL-nya ya, bahasa query ya, create label komponen compartment of type varchar bertipe varchar lebar 15 using set NATO nuclear army. Nah, jadi ini menggunakan bagian atau kompartemen. Kalau tadi menggunakan level, sekarang berdasarkan bagian-bagiannya. Sedangkan untuk mengubahnya kembali, baik itu label maupun nanti kompartemen, untuk label dulu, yaitu dengan cara perintahnya alter label component level add element unclassified after classified. Jadi ini digunakan untuk merubah atau di sini menambahkan, mengubah dengan cara menambahkan. Ada tambahan dari level lagi yang namanya unclassified setelah level classified. Sedangkan untuk daftar tabel ya, klasifikasi data militer. Yang pertama ada, kalau kita sering melihat ada tulisan unclassified, itu berarti data tidak sensitif atau classified. Sedangkan kalau ada kalimat sensitive but unclassified atau disingkat SBU, data bisa menyebabkan kerugian jika dicuri. Berikutnya confidential. Data hanya untuk kalangan internal saja. Kemudian ada lagi secret. Data yang bisa menyebabkan kerusakan serius pada keamanan nasional. Yang paling puncak sendiri top secret. Data yang bisa menyebabkan kerusakan yang parah pada keamanan nasional. Nah, ini pilihan untuk klasifikasi dari data militer. Berbeda dengan klasifikasi data komersil. Yang pertama ada public. Data tidak dilindungi dimanapun. Yang kedua sensitif. Informasi dapat berpengaruh terhadap bisnis ya, dan kepercayaan publik jika tidak dilindungi dengan baik. Sedangkan klasifikasi data komersil yang berikutnya ada private. Informasi personal yang dapat berakibat negatif terhadap seseorang jika bocor. Kemudian ada lagi confidential. Informasi perusahaan
yang dapat berakibat negatif terhadap organisasi jika bocor. Nah, ini klasifikasi data komersial, tentunya berbeda dengan militer tadi, ya. Sedangkan untuk yang DAC, Discretionary Access Control, satu mekanisme data security yang menitik beratkan pada security object, security subject, dan access privilege. Pembatasan akses pada objek-objek berdasarkan identitas subjek atau grup di mana mereka berada. Pengontrolannya adalah discretionary dalam artian suatu subjek dengan hak akses tertentu dapat memberikan hak tersebut ke subjek yang lainnya. Atau akses kontrol yang berdasarkan atas kemauan pemiliknya. Menggunakan sistem DAC yang memungkinkan pemilik sumber untuk mengspesifikasi subjek mana yang bisa mengakses sumber spesifik. Penerapan model dari akses DAC itu tadi, misal di dalam perintah SQL atau bahasa query, ya, menggunakan operasi select, insert, delete, update, dan grant. Perintahnya authority AKS itu, ya, AKS grant selects kode sub, nama sub, kota sub, delete on supplier to Dian Enrico. Artinya apa ini? Memberikan hak, ya, authority di kolom, ya, kode sub, nama sub, dan kota sub untuk bisa ditampilkan, dan juga memberikan otoritas untuk menghapus, delete di tabel supplier untuk user yang bernama Dian dan Enrico. Apa yang akan terjadi bila mana suatu subjek atau seorang user berusaha melakukan operasi tertentu pada beberapa objek di mana subjek tersebut tidak diberi hak? Seperti contohnya ini kan yang diberi hak misal si Dian dan Enrico. Nah, apa yang terjadi selain user Dian atau Enrico ketika pada saat menggunakan data ingin dihapus, ingin ditampilkan? Tentunya karena yang diberi hak itu nanti Dian dan Enrico, akhirnya user yang lain ketika menggunakan perintah seperti ini akan ditolak karena memang tidak memiliki hak untuk bisa menghapus maupun menampilkan. Contoh untuk membatasi subjek terhadap objek dengan menghilangkan peraturan akses terhadap subjek atau dimatikan haknya. Nah, perintahnya revoke grant ini, ya. Lengkapnya authority. Contoh 3 misal
revoke grant delete on supplier from Dian Enrico. Jadi dua user sengaja haknya untuk menghapus dihilangkan. Nah, ini caranya untuk membatasi ya pengguna atau user dengan menerapkan metode atau model aksesnya DAC. RBAC berdasarkan atas tugas user dan menggunakan kontrol administrasi sentral untuk memastikan interaksi antara subjek dan objek. Nah, ini perbandingan antara DAC, MAC, dan RBAC. Untuk DAC, akses kontrol pada ownernya. Penerapannya menggunakannya ACL. Sedangkan MAC akses kontrolnya dikerjakan oleh operating system. Seperti contohnya saat memberikan label kayak tadi, penamaan. Kemudian RBAC atau administrator ini yang sebagai akses kontrol ownernya. Contohnya role atau functional position. Rule based atau tipe akses kontrol ada yang pertama rule based access control, menggunakan peraturan spesifik yang mengidentifikasi apa yang bisa dan tidak bisa terjadi antara subjek dan objek. Subjek harus mematuhi beberapa peraturan yang sudah tertera sebelum mengakses sebuah objek. Tipe akses yang kedua, constraint user interface, membatasi kemampuan user dengan tidak mengizinkan user untuk meminta beberapa informasi atau memberikan akses untuk membuka sumber sistem yang spesifik. Tipe akses yang berikutnya lagi, metric access control, tabel dari subjek dan objek yang mengindikasi tindakan apa yang subjek lakukan terhadap objek. Teknik ini memungkinkan tabel kapabilitas untuk menspesifikasi kemampuan dari sebuah subjek yang berkaitan dengan baik dengan objek. Tipe akses kontrol yang berikutnya lagi ada content dependent access control. Akses ke sebuah objek berdasarkan konten dari objek tersebut. Kemudian ada lagi context dependent access control. Keputusan akses lebih berdasarkan atas konteks dari kumpulan informasi daripada tingkat kesensitifan data. Administrasi kontrol akses. Pertama ada centralized access control. Sebuah kesatuan atau departemen atau individu yang bertanggung jawab untuk mengawasi akses ke semua sumber yang terhubung. Administrasi tipe ini memberikan metode yang konsisten dan seragam untuk mengendalikan hak akses user. Administrasi kontrol yang lain ada desentralized access control.
memberikan pengendalian akses kepada user untuk lebih dekat ke sumber. Sering digunakan oleh manajer yang memberikan akses kontrol kepada karyawannya. Administrasi tipe ini akan lebih mudah untuk menghasilkan perubahan karena tidak hanya satu kesatuan yang membuat perubahan untuk suatu organisasi. Kemungkinan untuk terjadinya sebuah konflik tetap ada karena manajer dari departemen berbeda bisa saja menerapkan sistem keamanan dan akses kontrol yang berbeda. Monitoring akses kontrol. Yang pertama, ada Intrusion Detection System atau sering disingkat IDS. Proses untuk mendeteksi penggunaan yang tidak sah dari sebuah komputer, jaringan, atau infrastruktur telekomunikasi. IDS didesain untuk membantu mengurangi kerusakan yang bisa disebabkan oleh peretasan sistem komputer dan jaringan. Monitoring akses kontrol yang lain, Intrusion Prevention System atau disingkat IPS. Tujuan IPS adalah untuk mendeteksi sesuatu yang buruk dan mengirimkan peringatan akan hal tersebut, dan tidak mengizinkan lalu lintas dari IDS untuk mengakses target. IPS adalah teknologi pencegah dan proaktif, sedangkan IDS adalah teknologi detektif dan after the fact. IPS adalah perluasan dari IDS, dan apapun yang menguasai IDS juga menguasai IPS. Lalu IPS bersifat mencegah dan IDS bersifat detektif. Nah, itu tadi materi kuliah mengenai kontrol akses ya, untuk mengamankan sebuah sistem. Tentunya dengan menggunakan kontrol akses, sekali lagi kita melakukan keamanan pada data-data yang nantinya kita simpan sebelumnya, dimana untuk menyimpan data kita sekarang trennya sudah menggunakan yang namanya database server, sehingga nanti yang mengakses karena itu banyak ya, dari pengguna yang banyak itu kita batasi berdasarkan kepentingannya menggunakan data itu, atau berdasarkan jabatannya, atau berdasarkan user ya, dari user ini siapa, haknya apa saja lah, itu nanti kita atur melalui kontrol akses itu, sehingga data itu tidak begitu saja bisa diakses ya, tanpa melalui prosedur ya, tanpa kita batasi. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita. Terima kasih kepada semua mahasiswa yang telah mengikuti perkuliahan ini sampai usai ya, dan juga jangan lupa ikut berkomentar. Semoga perkuliahan ini ada manfaatnya. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, jaga diri, keluarga, dan lingkungan. Semoga kita bertemu lagi di kesempatan yang lebih baik. Amin. Terima kasih sekali lagi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.